Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-37, Kamis 25 Maret 2021. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berharap Ibu Bapa dan keluarga di rumah berada dalam kondisi yang sehat atas pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas keselamatan dan kehidupan yang Engkau anugerahkan, berkat-berkat-Mu yang senantiasa memelihara kami. Dan pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu melengkapi kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 yang menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-37, kebaikan ke-37, solidaritas. Solidaritas berarti sifat solider, sifat satu rasa atau senasib atau sepenanggungan, atau juga dapat diartikan perasaan setia kawan. Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia menjadi manusia dan kemudian menderita, mati di kayu salib, itu merupakan wujud bukti solidaritasnya, perasaan setia kawannya, sifat satu rasanya kepada kita manusia. Solidaritas Tuhan Yesus tentu didasarkan atas kasih yang besar, sehingga Ia rela berkorban bagi kita. Ia rela memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia rela menggantikan kita di kayu salib supaya kita memperoleh keselamatan. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai 12 mengingatkan kita, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih yang sempurna Tuhan Yesus sudah perlihatkan bagi kita di dalam pengorbanannya di kayu salib. Itulah wujud solidaritasnya kepada kita. Dan Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya juga mewujudkan solidaritas itu kepada orang lain, yaitu kerelaan kita, kepedulian kita untuk
melihat kebutuhan orang lain, untuk menolong orang yang dalam kesusahan, sehingga kita dapat memperlihatkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang terluka dalam sebuah kebakaran ketika berusaha menyelamatkan orang tuanya dari rumah yang terbakar. Namun sayangnya ia tidak berhasil menyelamatkan orang tuanya. Mereka meninggal dunia. Karena kebakaran itu, wajah pria tersebut rusak. Pria ini secara salah menafsirkan penderitaannya sebagai hukuman dari Tuhan. Pria ini tidak mau bertemu dengan siapapun, termasuk istrinya. Dia mengunci diri dan mengasingkan diri dalam sebuah rumah. Kemudian istrinya datang kepada seorang dokter ahli bedah plastik. Bukan untuk meminta supaya suaminya dioperasi plastik, tetapi justru sebaliknya supaya dia yang dioperasi plastik, yaitu supaya wajahnya dirusak sehingga serupa dengan suaminya. Sehingga kalau wajahnya serupa dengan suaminya, maka mungkin saja suaminya mau kembali bersatu dengannya. Dokter ini sangat terkejut dan tentu menolak permintaan si istri, dan kemudian datang ke rumah sang pria yang sedang mengunci dan mengasingkan dirinya. Dan dia berbicara, "Saya seorang ahli bedah plastik. Tahukah Anda bahwa istri Anda meminta saya untuk merusak wajahnya, membuat wajahnya sama seperti wajah Anda dengan harapan Anda akan membiarkannya kembali dalam hidup Anda karena begitu besar cintanya kepada Anda." Pria itu yang selama ini mengunci dirinya, mengasingkan dirinya dalam rumah itu, kemudian membuka pintu rumah. Dan dia pun menyadari bahwa istrinya sangat mengasihi dia sehingga mereka kembali bersama. Perasaan istri kepada pria itu sama dengan perasaan Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu dia rela menanggung semua dosa kita di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib supaya kita mendapatkan keselamatan. Dan mari kita juga menunjukkan solidaritas kepada orang-orang lain, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang dalam kesusahan. Sama seperti Yesus Kristus yang sudah menunjukkan solidaritas kepada kita, mari kita tunjukkan solidaritas kepada orang-orang di sekitar kita, agar melalui hidup kita kasih dan kemuliaan Tuhan terus dipancarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 354 dengan lembut Tuhanku. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercerai.
mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau telah menunjukkan solidaritas-Mu sebagai bukti kasih-Mu bagi kami dengan menanggung dosa kami di kayu salib, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga dimampukan oleh-Mu menunjukkan solidaritas kepada sesama kami, menunjukkan perasaan setia kawan, sifat satu rasa senasib sepenanggungan kepada mereka yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Allah yang Maha Kasih, mari Engkau berkati seluruh ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih yang mendengarkan renungan ini. Mari Engkau berkati seluruh warga Jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyugra dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan memimpin, kasih Tuhan melindungi, kasih Tuhan memberkati hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah kesusahan, pergumulan, Tuhan terus menopang menjadi sahabat yang sejati bagi mereka. Dan di tengah-tengah kebutuhan, keperluan hidup, Tuhan juga mencukupkan bahkan melimpahkan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.